Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oyi Dermawan dengan NIM 1914239. Baiklah, saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Syaiful Bahri, SAGMM. Baiklah, langsung saja kita membahas materinya. Baiklah, selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa melalui as-sulhu. Langsung saja yaitu pengertian as-sulhu. Secara bahasa, kata as-sulhu artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Secara istilah syara, ulama mendeskripsikan sulhul sebagai akad yang memutuskan dua pihak yang bertengkar atau berselisih. Menurut Sayyid Sabiq, sulhu adalah akad yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu. Dengan akad itu akan dapat hilang perselisihan. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sulhu adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak. Dengan usaha tersebut akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili, sulhu adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan. Sulhu berlandaskan pada Al-Quran, dasar dari Al-Hadis, dan dasar dari Ijma. Jumhur ulama telah sepakat tentang persyaratan sulhu karena tergolong akad yang dapat mendatangkan faedah kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya yaitu rukun sulhu. Sedangkan menurut jumhur ulama terdapat 3 rukun sulhu, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dua pihak yang berakad. Mereka adalah pihak yang menuntut sulhu dan pihak yang dituntut sulhu. Mereka ini dikehendaki memenuhi syarat sebagai orang yang berakal sehat dan dewasa, mempunyai kuasa dalam harta benda. Yang kedua yaitu sighah, izab dan qabul. Kedua belah pihak hendaklah menyatakan tawaran dan penerimaan, ijab dan qabul. Yang ketiga, hak yang dipertikaikan. Hak yang dipertikaikan itu harus dimiliki oleh pihak-pihak yang ingin melakukan sulhu. Karena menurut Islam, seseorang tidak dibenarkan membuat suatu urusan dalam suatu perkara yang tidak mempunyai hak atasnya. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa melalui as-sulhu. Langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan ialah melalui cara damai, sulhu. Untuk mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah, Al-Quran dan Rasul-Nya, Al-Sunnah, dalam menyelesaikan segala persoalan. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah, syura, untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syariat, dihadapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan. Di dalam as-sulhu ada rukun dan syarat as-sulhu. Rukun as-sulhu yaitu musalih, yaitu dua belah pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Mushalih anhu yaitu persoalan yang diperselisihkan. Mushalih bin yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah badal al-sulhu, sigot, ijab, qabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak
yang berdamai, seperti ucapan aku bayar utangku kepadamu yang berjumlah 50.000 dengan 100.000, ucapan pihak pertama. Kemudian pihak kedua menjawab, saya terima. Jika telah diikrarkan, maka konsekuensinya kedua belah pihak harus melaksanakannya. Masing-masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memaksanya, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun syarat-syarat as-sulhu, ada syarat yang berhubungan dengan musahlih, orang yang berdamai, yaitu diisyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Jika tidak, seperti anak kecil dan orang gila, maka tidak sah. Syarat yang berhubungan dengan musahlih B, yaitu berbentuk harta yang dapat dinilai, diserah terimakan, dan berguna, diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan. Syarat yang berhubungan dengan mushalih anhu yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh diiwadkan atau diganti. Jika berkaitan dengan hak-hak Allah, maka tidak dapat bersulhu. Secara garis besar, as-sulhu terbagi menjadi dua, yaitu as-sulhu al-hadhitah, yaitu akad as-sulhu dengan cara mengambil sebagian barang yang dipersengketakan, dan al-sulhu al-muawwadhah, yaitu akad al-sulhu dengan cara mengganti barang yang dipersengketakan. Al-sulhu ini hukumnya seperti jual beli. Adapun hak yang dipertikaikan dalam as-sulhu berupa suatu harta, manfaat atau hak yang mempunyai nilai di sisi syara, berupa sesuatu yang hanya melibatkan hak manusia, baik dalam bentuk harta, manfaat, ataupun hak-hak yang tidak melibatkan harta seperti kisad dan takzir. Ini berarti sulh tidak sah. Dilakukannya dalam perkara-perkara yang melibatkan hak Allah atau hak masyarakat seperti hukuman zina, mencuri, minuman arak, dan sebagainya. Jika sulh dilakukan juga dalam perkara-perkara tersebut, maka akan batal dengan sendirinya. Ini karena hal demikian seumpama mengharamkan perkara halal atau menghalalkan perkara haram. Hak yang dipertikaikan itu harus memiliki oleh pihak-pihak yang ingin melakukan sulh. Hal ini dikarenakan menurut Islam seseorang tidak dibenarkan membuat sesuatu urusan dalam suatu perkara yang tidak mempunyai hak atasnya. Namun pengecualian untuk seseorang yang mendapatkan izin yang sah dari pemilik hak yang dipertikaikan itu. Definisi di samping mengindikasikan bahwa tujuan sulhu adalah untuk mengakhiri konflik dan permusuhan antara para pihak yang bersengketa secara damai sehingga mereka bisa tetap menjalin hubungan. Sulhu merupakan sebuah resolusi berdasarkan konsiliasi yang dinegosiasikan oleh para pihak yang bersengketa, baik dengan sendiri ataupun dengan bantuan pihak ketiga, berdasarkan persetujuan para pihak yang bersengketa. Sulhu merupakan bentuk kontrak dan setelah disepakati bersama oleh para pihak, maka menjadi mengikat secara moral. Untuk mengikat perdamaian tersebut secara hukum, maka bisa dibuat secara tertulis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.